Dengar nanti kami juga undang atensi Anda untuk bisa menyampaikan masukan, kemudian juga tanggapan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini begitu ya. Pak Gede, ini Ya, menarik kalau kita berbicara tentang fenomena hari besar keagamaan. Mungkin bukan hanya Lebaran, tapi juga ada hari raya Nyepi, kemudian kemarin yang ada dalam waktu yang berdekatan gitu ya. Fenomena masyarakat berbelanja. Mungkin bisa dikatakan bukan panik buying, ya, tapi ini seiring dengan perjalanannya fenomena yang ada hari besar keagamaan ini, banyak masyarakat yang belanja atau mengkonsumsi sesuatu itu dengan secara jor-joran, tanpa mungkin memperhitungkan perhitungan yang matang dan lain-lain. Kalau Bapak dari sudut pandang akademisi melihat fenomena ini bagaimana, Pak? nggih, baik. Terima kasih Mbak Rizka dan pendengar RRI dimanapun berada. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1947 dan selamat Hari Raya Idul Fitri Ya. 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa Ya. dan selalu rahayu. Baik Mbak Rizka, jadi fenomena istilahnya pasca mudik ini kan memang istilahnya fenomena musiman ya Mbak Ya. Rizka ya. Jadi hampir setiap tahun kita merayakan, khususnya bagi saudara-saudara kita umat Muslim, di mana memang dari sisi kultur ya, budaya, adat dan tradisi kita tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi untuk pulang kampung ya atau mudik itu memang selalu terjadi ya, dan memang diharapkan oleh seluruh keluarga besar, dan ini merupakan suatu hal yang baik sebenarnya dari sisi budaya yang memang harus terus dijaga, di mana tali silaturahmi ya antara keluarga inti maupun keluarga besar harus tetap terjaga, dinamis dan berlangsung dengan baik. Pada situasi tahun ini, Mbak Rizka, kalau kita melihat memang fenomena apa yang terjadi di Bali juga tidak bisa lepas dari situasi yang terjadi di skala nasional termasuk juga regional, Mbak Rizka, bahwa memang satu sisi pergerakan masyarakat ya saat ya hari raya ya, atau bisa dikatakan dari H-10 lah kurang lebih ya, hingga saat kemudian pasca ya, memang dari sisi jumlah menurut data ya, informasi dari Kementerian Perhubungan tidak sebesar di tahun sebelumnya Ya. ya, termasuk juga pastinya ketika jumlah orang yang bergerak ya, itu pasti juga berbanding lurus dengan perputaran uang yang ada Ya. ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri antara tahun 2024 secara total keseluruhan ya, pergerakan masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung itu tidak sebesar dari tahun 2024 ya, di 2025 ini. Memang ada beberapa data yang jumlahnya itu memang perlu kita teliti juga lebih lanjut. Ini disebabkan apa? Memang situasi nasional, termasuk juga yang impact-nya itu berasal dari situasi global, itu tidak bisa dipungkiri akan sangat menentukan sekali, Mbak Rizka. Kalau di situasi nasional ya memang kita pahami bersama, pemerintah pusat sudah mencanangkan istilahnya jargon efisiensi. Ya. Nah, efisiensi ini kan tidak semata dilakukan oleh instansi atau kementerian lembaga ya, yang di bawah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota, tapi juga sudah diantisipasi ya, dan sudah distrategikan ya, atau dikalkulasikan juga oleh istilahnya perusahaan-perusahaan swasta ya, dalam melihat bagaimana situasi perkembangan global ke depan. Nah, contoh industri pariwisata ya, ketika adanya efisiensi sedikit banyak, Mbak Rizka, walaupun Bali kita kenal karakter wisatawannya mungkin lebih banyak ke wisatawan leisure ya, Ya. tapi juga ada unsur industri MICE-nya, meeting, incentive, conference and exhibition-nya. Nah, itu salah satu contoh industri. Pasti akan berhitung juga. Ya. Nah, ini tentu saja berdampak juga kepada konsumen ya, ataupun masyarakatnya ataupun kelas pekerjanya. Kita syukuri ya, pemerintah dengan tegas kami apresiasi Bapak Presiden dan jajaran ya, THR harus dibayarkan. Ya. Ya, jadi itu kami sangat apresiasi dan sudah dilaksanakan yang tepat waktu ya. Kami contoh di institusi pemerintahan ya, kita cek hampir semua kementerian lembaga termasuk juga di pemerintahan daerah sudah terbayarkan sebelum hari H ya, hari raya.
Kemudian juga di beberapa, sebagian besar lah ya, mungkin ada beberapa case saja di perusahaan-perusahaan yang mungkin sifatnya situasional. Gitu. Nah, artinya apa Mbak Rizka? Bahwa dari sisi memang trigger dari pemerintah untuk bagaimana memberikan stimulus ya kepada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas kegiatan itu sudah ada. Namun ya masyarakat pun sekarang juga kan pasti bercermin pada situasi, tanda kutip cerdas juga untuk melihat situasi ke depan. Kita tidak bisa pungkiri pertumbuhan ekonomi ini ditopang paling besar ya konsumsi rumah tangga. Nah ini yang dilihat oleh masyarakat bahwa perlu melakukan pengeluaran atau konsumsi secara prudent atau secara hati-hati. Jadi mungkin tingkat belanja dari sisi quality of goods-nya termasuk juga quantity of goods-nya ya, pembelanjaan barang maupun termasuk juga jasanya, mungkin itu agak lebih ditakar saat ini. Jumlah THR sama mungkin. Anggaplah 2024-2023 jumlahnya mungkin kurang lebih sama. Memang ada kenaikan gaji rata-rata termasuk juga di perusahaan swasta pasti mengikuti inflasi. Itu kan setiap tahun. Termasuk kami juga di yang instansi pemerintahan lah ya, kementerian lembaga. Namun dalam konteks untuk pengeluaran pasti lebih hati-hati. Nah, kembali ini juga melihat dari situasi global masyarakat secara umum. Saya sudah berkali-kali sampaikan Mbak Rizka, fenomena kecenderungan era disruption ini. Ada ketidakpastian global yang sedang terjadi yang dipengaruhi oleh yang memang geopolitik, geoekonomi ya, sosial kultural juga yang terjadi di negara-negara regional maupun skalanya yang lebih luas di tangga kita. Saya pakai contoh Mbak Rizka, kemarin saya baru balik dari Singapura, kebetulan saya juga masih istilahnya penggemar media offline ya, jadi tidak semata online, tiap hari langganan koran. Termasuk dengar radio dan nonton televisi. Nah di Singapura sendiri sudah hati-hati nih Mbak Rizka. Ini headline-nya rakyat perlu bekerja sama tangani ketidaktentuan susulan tarif Trump. Ini negara semaju Singapura. Jadi senior ministernya ini mantan Perdana Menteri Singapurnya ya. Kemarin saya pulang ke sana ya bukan sekedar leisure Mbak Disa, karena saya juga sebagai ya istilahnya sebagai konsultan operasional dan executive manager di perusahaan multinasional lah ya. Saya ada pertemuan meeting juga di Singapura, itu memang ada kehati-hatian Mbak Rizka yang sedang terjadi. Dampak dari reciprocal dari pengenaan tarif Presiden Trump ini 32%. 30% untuk Indonesia dan Singapura terdampak juga, Malaysia terdampak juga, China paling besar, di beberapa negara di paling besar. Nah ini memang sifat negara-negara ASEAN yang saya perhatikan termasuk juga Indonesia ya khususnya, kita tidak seagresif tanda kutip melawan ya. Nah, beda dengan China ya, itu karena di sana negara adidaya jadi pasti lebih agresif untuk ya istilahnya perang dagangnya ini yang terjadi. Ini memang dipicu dari neraca perdagangan pastinya. Ya, neraca perdagangan yang biasanya kalau agak jomplang ya antara ekspor dan impor antar dua negara atau lebih ya pasti mainnya di sini. Termasuk juga ya Amerika kan melalui Presiden Trumpnya kan sudah menentukan bahwa American first. Jadi dia kepentingan negaranya sendiri yang diutamakan. Nah ini situasinya begini Mbak global, regional khususnya ASEAN seperti ini situasinya. Jadi pasti berdampak juga Indonesia. Masyarakat kita sudah cerdas Mbak Rizka. Pasti melihat situasi, membaca informasi juga. Baik, Pak Gede, kalau ini menarik tadi Pak Gede katakan bahwa memang ada dampak domino lah ya untuk masyarakat di Indonesia, terutama di Asia. Tapi kalau Pak Gede melihat perilaku ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kita dari misalnya kedua hari besar keagamaan yang baru saja kita lewati ini, dengan adanya kebijakan ini kira-kira akan kemana nih arah perekonomian kita dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama untuk tindakan kehati-hatian dalam melakukan konsumsi atau membelanjakan uang. Silakan Pak Gede. Baik Mariska, pasti yang dalam jangka pendeknya istilahnya UMKM, perusahaan-perusahaan menengah maupun skala besar pasti mendapatkan impact positif, itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun sifat timingnya adalah musiman Mariska, jadi ini kan setahun sekali. Namun bisa memberikan dampak paling enggak jangka menengah.
pertumbuhan ekonomi pasti akan berpengaruh di triwulan pertama, Mbak Rizka. Jadi bisa di atas 5%, 5,2 hingga 5,3% karena dari total perputaran uang dan juga konsumsi pastinya yang memicu pertumbuhan ekonomi. Cuma triwulan 2 belum pastinya terhitung secara detail. Positif pastinya ya, belanja ada terjadi ya, transportasi ketika masyarakat bergerak, Mariska istinya. Kita kan dulu saat pandemi saya sering juga menyampaikan kalau masyarakat tidak bergerak nggak ada uang bergerak. Sederhananya seperti itu istilahnya. Ketika masyarakat bergerak, supply and demand pasti ada juga. Dari transportasi, dari makan minum, dari belanja ekstra lainnya ya, baik itu yang bersifat primer, sekunder maupun tersier itu pasti akan terjadi. Baik itu dari yang mendapatkan beneficialnya itu di level mikro ya, menengah. Nah ini yang ke depan menjadi ya kalau menurut saya menjadi perhatian kita ya Mbak Rizka ya, utamanya untuk kelas UMKM memang ya. Karena sedikit banyak ya dengan penahanan untuk belanja masyarakat mungkin gini, uang THR-nya cukup untuk belanja lebih. Istilahnya belanja 100 cukup mungkin. Tapi mereka sekarang ini membelanjakannya paling mungkin 70, 60 biar ada sisa untuk berikutnya. Apalagi dengan memandang ketidakpastian ke depan ini. Nah, jadi kalau menurut saya memang perlu kehati-hatian kita ke depan ini, pemerintah perlu terus memberikan stimulus ya. Memperhatikan betul ya bagaimana masyarakat kecil utamanya dan yang tidak kalah penting yang sering terlupakan kelas menengah. Karena memang yang ini kan sudah menjadi narasi ya bahwa middle income trap ini kan menjadi suatu permasalahan sebenarnya. Dia kelas menengah ini mau mendapatkan bantuan sosial nggak bisa, Mbak Rizka. Tapi mau naik kelas pun sulit istilahnya kalau tidak istilahnya memiliki kompetensi yang lebih ataupun kesempatan yang lebih ya, misalnya dalam konteks kalau dia bekerja promosi segala macam ataupun dalam konteks usaha bisa memperluas lini bisnisnya, lini usahanya. Nah, yang middle ini yang sebenarnya perlu kehati-hatian. Padahal ya fenomenanya middle inilah sebenarnya menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsinya itu tadi. Nah, ini middle ini yang sebenarnya kalau menurut saya harus dijaga. Kalau di bawah mohon maaf kan ini kan sudah terjaga oleh program-program pemerintah. Ya, paling nggak ada bantalan sosial, bantalan ekonomi untuk menjaga bagaimana tanda kutip tetap bisa hidup terjaga, terjamin. Nah, menengah ini di sini kan sebenarnya yang memang membutuhkan perhatian lebih. Bagaimana yang menengah ini belanja konsumtif untuk otomotif, untuk properti, untuk belanja retail. Kita dengar fenomena yang mudahan nggak terus ya, berapa retail kan sudah mulai ini walaupun di kota-kota besar ya agak-agak gini karena memang daya belanja yang memang agak berkurang karena kehati-hatian itu tadi ataupun belanja lainnya. Jadi kelas menengah ini harus jaga. Kalau kelas atas kan relatif sudah lebih pasti stabil ya, sudah nggak perlu dah kita bahas lebih detail itu Mbak Rizka. Baik. Kalau melihat daya beli yang ada kehati-hatian di sini Pak Gede, kalau dari pandangan akademisi sendiri, pola ini sebenarnya sehat atau tidak, Pak? Ya pastinya tidak bagus untuk jangka panjang, Mbak Rizka. Karena sudah pasti jelas ketika hati-hati, ya tentu akan berkurang. Ya, ketika sedikit uang beredar, ya tentu pasti akan sedikit pula kemungkinan impact untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu tadi ya, walaupun indikator pertumbuhan ekonomi kan tidak hanya dari konsumsi tapi konsumsilah yang memberikan kontribusi terbesar. Itu kan dari investasi kan juga itu bisa masuk juga kan, termasuk juga pemberian insentif pajak dan segala macam itu kan untuk pemerintah memberikan dampak juga ya, pemasukan ketika pemerintah mendapatkan income besar yang bisa diputar lagi ke masyarakat. Nah, jadi sebenarnya agak ya harus benar-benar cermat dikalkulasi ini bagaimana untuk kelas menengah ini bisa lebih mau membuka ruang ya untuk belanja atau berkonsumsi. Ya contoh mungkin ya bisa memberikan insentif secara lebih khusus. Misal ya dari sisi perumahan misalnya ya untuk kelas pekerja menengah yang belum memiliki rumah ya memang selama ini kan sudah ada ya, mungkin ada insentif yang lebih
berbeda lagi atau baru lagi untuk bisa terbantukan untuk keluarga muda yang belum menikah misalnya, termasuk pembelanjaan di otomotif misalnya segala macam, ya kita bisa tekan. Ini mohon maaf Mbak Rizka, kita pahamilah kita di dunia ekonomi, finance, terus juga para penyedia modal ya, perbankan ya, ayolah agak pro ke konsumen lah, jangan terlalu tinggi banget lah bunganya, paling nggak itu kan akan berpengaruh ke saling gini juga lah berputarnya kan, dengan bunga yang agak lebih menarik misalnya untuk konsumen kelas menengah atau baru untuk mereka tumbuh, ya anggaplah contoh Mbak Rizka ya, tamatan baru selesai kuliah, baru dapat pekerjaan, pasti ingin coba biar duitnya kelihatan. Nah, kan paling sering itu anak-anak muda sekarang biar duitnya kelihatan, beli motor, kredit segala macam atau mobil. Nah, inilah coba di stimulus lah. Paling enggak juga oleh apa istilahnya lembaga-lembaga fiskal itu tadi. Nah, jadi bukan hanya pemerintah nih sekarang tugasnya. Ya teman-teman di industri lembaga fiskal pun juga lembaga finance pun juga harusnya ini juga lah berperan. Ini menarik ya Pak Parme ya, karena memang ini juga menjadi salah satu keluhan juga nih dari beberapa masyarakat, karena memang mereka mempunyai keinginan untuk menaikkan derajat ekonomi mereka misalnya, tapi memang itu halangan terbesar begitu. Tapi kalau sejauh ini dari pandangan Bapak begitu, apakah memang sudah ada pergerakan itu untuk pro kepada mereka yang ada di kelas middle dan di bawah, atau memang masih stagnan seperti kebijakan-kebijakan lainnya? Kalau saya boleh jujur relatif masih stagnan sih, Mbak Rizka. Jadi belum ada terobosan yang gini. Ya paling inilah beberapa momentum dipakai ya. Momentum ini pun juga kan terbatas gininya dari sisi jumlah kegiatan yang dilakukannya ya. Contoh promo promo itu kan nggak tiap bulan kan, paling sekian bulan atau sekian tahun, setahun sekali mungkin apa segala macam. Sebenarnya hal-hal ini yang mesti mulus gitu loh kalau menurut saya. Jadi dengan memberikan bukaan istilahnya ya, untuk memberikan peluang ya kepada konsumen untuk bisa membelanjakan uangnya dengan tanda kutip lah, contoh lah satu hal inilah ya, bunga yang menarik misalnya segala macam, pasti akan bergerak kok ya. Lembaga apa istilahnya peminjaman itulah ya, dana termasuk juga dealer kendaraan apa segala macam pasti akan bergerak kok semua kalau gini. Ya kita nggak bisa pungkiri Mbak, ini blessing in disguise juga sebenarnya, karena satu sisi ya kalau kita melihat salah satu ciri kota yang maju itu kan salah satunya transportasi publik sebenarnya kan gitu ya. Ya contoh lah negara tetangga lah ya, Singapura, Malaysia, yang jangan jauh-jauh lah ngelihatnya gitu kan. Itu kan public transportationnya memadai dan terjamin. Jadi masyarakat punya rumah di sudut manapun memungkinkan ya pasti ada jalan kakinya juga. Tapi ya, namanya jalan kan menyehatkan juga lah sebenarnya, kan bagus juga untuk gini lah ya. Saya pun di sana nggak naik taksi, MRT aja Mbak. Jadi beberapa ribu langkah itu sudah lumayan juga lah untuk menyehatkan. Itu salah satu contoh. Tapi situasinya ya bahwa pajak kendaraan bermotor kita adalah menjadi salah satu tumpuan pendapatan pemerintah daerah. Nah itu yang terjadi. Sekarang kan sudah ada option ini. Jadi option ini istilahnya pembagian pendapatan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau dulu kan diterima oleh provinsi ya. Nah, sekarang sudah terbagi dengan kabupaten kota. Nggak bisa dipungkiri memang pendapatan dari sana. Nah, jadi semakin banyak kendaraan yang beredar, roda 2 maupun roda 4, semakin besar yang pendapatan. Nah, tapi ya itu tadi ya, public transportation kita yang memang akhirnya ya kalau bilang ini belum ideal lah ya untuk sebuah gini. Tapi satu sisi kultur kita pun juga ada motor baru di garasi, ada mobil baru di garasi, bukan jumlahnya tidak hanya satu, ya ada lebih. Nah, itu juga menjadi kultur kebanggaan tersendiri dan nilai investasi. Walaupun beli kendaraan bermotor paling enggak 1 bulan sudah turun nilainya 10% kan pasti kan. Itu sudah hitungan ekonomi seperti itu. Nah, itu situasinya. Pak Gede, kita undang pendengar juga untuk ikut bergabung. Pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790, serta juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan pergerakan ekonomi ataupun situasi ekonomi saat ini begitu? Mungkin Anda juga merasakan bahwa dampak-dampak ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung yang Anda rasakan begitu saat ini seperti apa sih gitu, jika dibandingkan dengan
waktu-waktu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan harapan Anda apa sebagai seorang masyarakat di Buleleng, di Bali, bahkan mungkin di Indonesia untuk ekonomi yang lebih baik lagi. Kami undang atensi Anda pendengar di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga Anda juga bisa ikut bergabung nanti di via telepon kami ya di 081 1399 9790. Kami undang atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan uh, Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar selaku akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kita masih berbicara terkait dengan dampak ekonomi pasca Lebaran. Pendengar, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk atensi Anda yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Nanti kita akan bacakan satu persatu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita juga mau mengundang pendengar lainnya di 24644 yang ingin ikut bergabung, ingin ikut beratensi terkait dengan apa sih menurut Anda dampak ekonomi yang terjadi pasca 2 hari raya besar begitu yang sudah kita lalui bersama, itu hari raya Nyepi, kemudian juga ada Lebaran Idul Fitri, dan juga ada pergerakan ekonomi global yang tentunya nanti secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku ekonomi kita dalam kesehariannya. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar gitu ya. Baik Pak, selagi kita menunggu pendengar lainnya yang akan bergabung begitu. Ini menarik kalau tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang tarif Trump yang sekarang bukan hanya dibicarakan di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mungkin untuk masyarakat mungkin ada yang sedikit kira-kira apa sih dampaknya buat saya, tidak ada. Jadi contohnya begini ya Pak ya. Kalau misalnya sekarang kita beli salah satu merek handphone keluaran Amerika yang seharga misalnya 15 juta, jika seandainya tarif ini diterapkan
dari harga 15 juta kita bisa membeli dengan harga 37 juta atau bahkan 40 juta begitu dalam satu kali beli produk mereka. Nah, itu tentunya akan berdampak secara tidak langsung untuk perilaku masyarakat kita. Nah, dari sekian banyak fenomena yang nantinya bisa kita rasakan atau berakibat untuk kita nih Pak Parme, kira-kira apa yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Dan ini menjadi salah satu kuda-kuda kita juga nih agar Ya. tidak terlalu merasakan dampak itu. Silakan Pak Gede. Oke, baik Mbak Rizka. Jadi begini sebenarnya kalkulasinya. Itu tarif itu dikenakan untuk barang yang masuk ke negara mereka. Jadi istilahnya posisi kita yang mengekspor, mereka yang mengimpor. Jadi barang-barang kita akan dikenakan tarif tinggi masuk ke negara mereka. Otomatis harga barang-barang kita yang sebelumnya tidak setinggi saat ini ya, yang mudah untuk didapatkan oleh masyarakat mereka atau pasar di contohlah satu negara-negara Amerika ini, pastilah kan dalam konteks industri selain kualitas, durable, kekuatan barang ya, kemudian garansi ya, kemudian juga berapa sisi konsep barang-barang produksi ya. Harga ini kan tentu memberikan pengaruh juga untuk masyarakat di sana Amerika itu mau membeli barang tersebut. Iya. Dan yang banyak memang di luar migas lah atau non migas itu. Sebenarnya kan barang-barang yang kita ekspor ke sana kan apa istilahnya ya? Furniture, kerajinan ya. Nah, itu ada impactnya juga sebenarnya kalau bicara itu bagi Bali, Mbak Rizka. Jadi yang sebelumnya ya anggaplah harganya 100 ya, tambah aja 32%. Nah, itu yang akan dibayarkan oleh sana. Otomatis masyarakat Amerika kan agak berpikir lagi juga untuk membeli. Nah, tadi yang konsep barangnya mereka, inilah yang belum pemerintah Indonesia tentukan. Iya. Kalau Cina sudah. Kalau nggak salah 40-an sekian persen ya. You ngenakan barang saya masuk ke sana 40-an sekian, saya kenakan barang you juga masuk ke sini 40%. Itu yang terjadi di China. Tapi kalau di kita belum. Yang saya tahu kemarin juga di Singapura informasinya bahwa memang istilahnya dicoba negosiasi dulu. Negosiasinya nih istilahnya G2G dulu Mbak, government to government, termasuk juga B2B, business to business. Nah, ini yang terjadi. Kemudian juga bagaimana pemerintah kalau dari sisi Indonesia hilirisasi juga diupayakan diperkuat. Karena kita yang terjadi kan sering produk mentah kita ekspor, kita beli tinggi harganya. Sudah ngekspornya nanti nilainya tinggi di sana, baliknya pasti akan lebih tinggi lagi. Logika matematikanya seperti itu. Termasuk juga strateginya adalah bagaimana negara ASEAN bersatu. Tapi bersatu yang kami ketahui tidak untuk melawan, tapi bersatu untuk bersama-sama menegosiasikan kepada pihak Amerika. Indonesia kan sudah mengirim utusan juga ke Amerika ya, untuk bagaimana ya kita istilahnya neraca perdagangan selama ini kan bagus lah ya, surplusnya itu bagus lah juga ke Amerika. Amerika pun juga merasakan juga dampak itu, dan kita sebagai salah satu bagian dari negara yang memang diperhitungkan juga lah sebenarnya harusnya mendapatkan perhatian, termasuk juga ASEAN. ASEAN ini kan juga berisi beberapa negara yang komunitinya itu juga anggaplah dekat dengan negara-negara Eropa, yang mana Amerika berkawan baik dengan Eropa. Contoh Singapura ya, itu kan part of ya, bukan part juga ya negara mereka, tapi kan dekat juga dengan Inggris ya. Malaysia itu juga dekat dengan Inggris dan Uni Eropa juga. Jadi ini berpengaruh ya. Nantinya bahwa memang harga-harga akan berpengaruh, tetapi untuk saat ini barang yang akan masuk ke sini itu belum kita gini kan ditetapkan. Belum ditetapkan oleh Indonesia, karena Indonesia sudah pasti tidak akan menghadapi dengan perang juga barang-barang. Cuma yang harus hati-hati barang kita yang akan ke sana. Itu yang harus kita hati-hati Mbak. Jadi ya untuk para pengusaha di sini mulailah berhitung biaya produksi. Cost productionnya itu harus dihitung betul ya. Jadi ya pasti akan berpengaruh juga ke labor ya, ke ke ibaratnya biaya pekerja pasti ya, termasuk juga
ongkos produksi ya, biaya mesin ya, termasuk juga untuk pembelian bahan baku segala macam ya, termasuk juga untuk distribusinya ya, pasti ke sana harus diperhitungkan dengan cermat juga ya, sambil menunggu lebih lanjut ya, karena ini kan belum sebenarnya kan, kalau nggak salah belum di tanggal-tanggal inilah ya, sekian hari ke depan ini baru ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Trump. Di dalam negeri mereka sendiri pun sebenarnya kan sedang situasinya juga sedang banyak yang menentang juga. Pasti akan berpengaruh Mbak Rizka, pasti akan berpengaruh. Paling tidak ya, istilahnya perusahaan-perusahaan di sana pun yang selama ini tanda kutip sudah enjoy ya dengan trade yang ada, dengan yang terjadi, pasti akan berpengaruh. Kasarnya Mbak Rizka, gimana mau ngejual gitu loh, kalau sudah masuknya aja mahal. Sekarang pihak sana aja lah, pihak perusahaannya sana. Sederhananya gitu Mbak Rizka, barangnya sekarang biasanya dapat murah 100, sekarang misalnya 150 masuk di sana, ini 32% kan baru pajak Mbak. Belum. Ini kan jangan lihat 32% aja, pasti kan ada biaya-biaya lain juga lagi. Hitungannya 30%, bisa lebih bahkan 5%. Gimana perusahaan sana mau ngejual ke masyarakat Amerikanya gitu. Jadi not only on us gitu, bukan hanya kepada dari kita saja, mereka pun sebenarnya ribet juga untuk perusahaan-perusahaan di sana. Bicara perusahaan di sana kan ada pekerja-pekerja juga. Makanya situasi yang sekarang terjadi kan, beberapa demo sudah terjadi di Amerika kan. Nah itu karena kelas-kelas pekerja akan sulit juga gitu. Dan akan takut juga dampak ketika barang produksi mereka dikirim, jangan hanya bicara Indonesia, ke luar negeri lah, dikirim ke, ya contoh China itu tadi Mbak. Kalau Mbak Rizka tadi bicara iPhone itu tadi, yang berdampak itu karena pengguna iPhone di Cina kan besar juga. Amerika Cina ini satu sisi perang dagang, tapi masyarakat atau perusahaan ini kan sangat bergantung. Gitu loh. Gitu. Baik. Ini menarik ya kalau kita mempelajari situasi ini, tentunya untuk masyarakat di kita memang mungkin sekarang belum terlalu terasa ya Pak ya. Tapi nanti ke depan jika memang tarif ini benar-benar diterapkan begitu, ini akan sangat berdampak untuk proses perekonomian di segala lini begitu ya, terutama yang melakukan ekspor impor. Kami undang pendengar untuk Anda yang akan bergabung di 24644 ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin bertanya, kemudian ingin menyampaikan aspirasi Anda, pendapat Anda bagaimana terkait dengan perekonomian saat ini. Kami nantikan atensi Anda tentunya ya di 24644 dan juga di via WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah ikut bertanya juga. Terima kasih nih untuk pendengar. Kita baca dulu di WhatsApp Pak, ada yang ikut bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan ini terkait dengan kemajuan perkembangan perekonomian. Nah, untuk di Bali sendiri saya ingin bertanya, apakah memang perlu dilakukan untuk penghematan ataupun segala bentuk upaya untuk masyarakat tidak mendapatkan dampak langsung dari perubahan ekonomi global yang ada. Terima kasih untuk Pak Ketut ya, Pak Ketut Agung yang ada di Bondalem. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih untuk atensinya. Sebelum kita baca yang lain, kita tanggapi dulu Pak. Ini untuk Bali sendiri nih terutama kan. Nah ini menarik juga karena Bali juga kan sangat sering bersinggungan dengan luar negeri. Kemudian ada pariwisata juga di sini. Ini apa Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah Bali terutama? Ya, pastinya kalau satu kata menurut saya hati-hati atau prudent, pastinya itu ya. Jadi kita wilayah daerah provinsi Bali yang mana pernah, dan kami yakini kalau pariwisata terus maju ya, rebound pasca pandemi ini akan lagi dalam konteks atau pernah itu adalah pertumbuhan ekonomi yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kita pernah 6, ya, bahkan mendekati 7, di mana pertumbuhan ekonomi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu 5, ya. Nah, jadi satu sisi optimis pastinya ya, bahwa Bali tidak akan ditinggalkan tanda kutip dalam konteks industri pariwisatanya. Karena industri pariwisata sudah sangat nyata Mbak Rizka memberikan dampak multiplier effect yang luar biasa kepada Bali dan juga masyarakatnya, dan dirasakan betul ya. Jadi jangan dihitung hanya dari sisi pekerja pariwisata ya. Kalau pekerja pariwisata hitungan setengah penduduk Bali pun mungkin tidak sebesar itu, tetapi dampaknya itu yang istilahnya memberikan kepada sektor-sektor industri lainnya ya. Nah, contoh hotel tiap hari membutuhkan beras, pertanian.
Hotel tiap hari membutuhkan hasil laut, perikanan, ya. Hotel tiap hari membutuhkan buah, sayur, perkebunan. Ini dalam konteks pertanian arti luas. Ya. Daging, peternakan. Nah, ini contoh sederhananya. Belum lagi kerajinan-kerajinan. Ya. Industri yang memang hotel, hampir semua hotel menggunakan, memanfaatkan. Nah, Bali menurut saya perlu satu sisi prudent, memang hati-hati, satu sisi juga perlu mencari celah-celah sumber-sumber yang masih bolong-bolong. Contohnya PHR, pajak hotel dan restoran dari hotel, villa, tanda kutip bodong. Ya. Ini masih banyak, Mbak Rizka. Jadi istilahnya cari duit. Sekarang Bali kita harus cari duit. Cari duitnya itu tapi juga harus teliti itu tadi. Ya. Potensi PHR, mana villa-villa atau akomodasi bodong, ya. Kalau bilang hotel bodong sih nggak mungkin ya, karena besar ya pasti kelihatan, ya. Karena makanya lebih sering dikenal istilah villa, Mbak. Karena dia buat satu halaman areal, satu building, ya, villa 1 apa 2 itu dia ngakunya punya sendiri. Ketika ada tamu yang datang dibilang temannya, dibilang keluarganya yang nginep, ya. Mereka dapat duitnya enggak bayar pajak ke pemerintah, masuknya ke kantong mereka sendiri, muternya. Ya ini mohon maaf ya, kembali fenomena wisatawan asing yang tanda kutip nyambi sambil bekerja, ya, atau berusaha. Di Bali ini kan sudah banyak sekali terjadi. Jadi pemerintah menurut saya baik provinsi maupun kabupaten kota harus tegas dalam hal ini, ya. Jadi kejar itu villa-villa bodong, kejar itu istilahnya wisatawan yang tidak memanfaatkan kedatangannya sesuai peruntukan, ya, yang seharusnya leisure untuk berlibur tapi bekerja atau berusaha di sini, ataupun yang juga menetap overstay misalnya. Dan yang tidak kalah penting, kita bagus sekali sebenarnya juga program Bapak Gubernur, yaitu pungutan wisatawan asing, ya, yang $10 itu. Kami sangat apresiasi itu. Jadi kemarin kan realisasinya kan belum mencapai target, ya, dari tahun yang lalu. Kebetulan saya juga di PHRI, ya, sebagai wakil ketua bidang hukum dan pemerintahan, sudah memberikan rekomendasi juga, ya, ke pemerintah provinsi bagaimana untuk bisa mengejar, ya, target pungutan wisatawan, karena ini sangat bermanfaat untuk bagaimana pembangunan infrastruktur misalnya, selain penguatan adat dan budaya, ya. Ya cuma penguatan adat budaya jangan diserahkan masyarakat Balinya aja, Rizka. Semua yang ada di Bali pun di luar orang Bali ya juga harus punya tanggung jawab bersama-sama, termasuk wisatawan itu sendiri. Makanya kita perlu wisatawan yang berkualitas dalam konteks itu. Bagaimana kita bisa menjaga lagi kalau enggak itu. Saya pun ya sekarang melihat, mohon maaf, pariwisata budaya ini akan masih bisa eksis enggak gitu. Mohon maaf, saya sudah pada posisi gitu loh. Karena yang terjadi sekarang wisatawan kita kan, ya kalau di utara mungkin belum terlalu terlihat lah, ya. Di selatan Sudah mulai. kayaknya bayang-bayang wisatawan pariwisata budaya, yang mana kita ngomong pariwisata budaya kan wisatawannya juga berbudaya harusnya, Mbak. Berbudaya dalam konteks kelakuannya, sikap, perilaku segala macam. Saya aja ya misal di luar negeri lah, contoh tetangga lah Singapura, buang sampah aja nggak berani gitu loh. Motong antrian aja nggak berani, nyebrang jalan di luar zebra cross aja nggak berani. Artinya apa? Kita respect gitu loh, dengan negara yang kita kunjungi. Saya mohon maaf Pak Rizka, dulu pernah bekerja di Singapura, makanya berapa kali bolak-balik, sempat juga ada program kerjasama antar mahasiswa, termasuk yang terakhir ini di bisnis perusahaan, sudah 9 kali ke sana. Nggak pernah saya buang sampah sembarangan dari awal, nggak pernah saya nyebrang sembarangan. Ya selain memang ada fine lah, tilang itu. Kenapa? Respect gitu loh. Kita sebagai pendatang, wisatawan yang datang ke negara orang, respect. Yang terjadi apa sekarang wisatawan kita? Respect nggak? Enggak. Ada aturan harus bawa motor pakai helm. Kita yang masyarakat WNI sendiri, kita respect aturan kita selalu pakai helm kan, Mbak Rizka. Saya bawa motor, saya sering bawa motor juga pakai helm. Mereka kok enak di jalan nggak pakai baju, nggak pakai helm, ugal-ugalan, melanggar lampu merah, sampai nantangin, kan sering lah terjadi. Jadi memang ya mungkin di sesi lain lah kita bahas ini pariwisata nih. Cuma ini sedikit banyak pasti akan berpengaruh juga, ya. Berpengaruh juga kalau tidak segera dituntaskan, akan jadi bom waktu. Iya, betul. Gitu, berarti memang upayanya itu memang harus dari sekarang. Dari sekarang, ya? nggak bisa ditunda-tunda lagi menurut Karena saya. kasusnya kan sudah banyak yang bermunculan ya Pak Gede ya. Yang baru terlihat loh Mbak Rizka. Ini kan yang viral-viral aja yang kita lihat.
jangan ngelihat kasus dari yang viral aja Mbak Rizka. Yang saya pun berapa kali ya istilahnya Mbak Rizka pun mungkin dan Pasar sedang ngelihat aneh-aneh saya tahu kan banyak sekali. Cuma kan nggak semua itu viral kan. Ini kan yang baru viral aja sudah banyak. Apalagi yang nggak viral, itu yang disebut fenomena gunung es yang terjadi. Di bawah permukaan masih banyak ini luar banyak biasa sekali, gitu banyak kan ya. sekali, Mbak Rizka. Ini mungkin hal-hal semacam inilah yang ditambah kita juga sudah harus bersiap-siap seperti Bapak tadi katakan, kita harus sudah berhati-hati dengan adanya perubahan ekonomi global yang Betul, ada begitu. Tapi kita satu sisi juga kita dirongrong dengan hal-hal semacam ini begitu, dan itu perlu memang perhatian khusus untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Betul. Karena kembali lagi ya Pak ya, Ya. pariwisata di Bali masih menjadi salah satu yang bisa dijual juga begitu. Kalau Betul. memang itu dirongrong terus begitu, kemudian ada warga negara asing yang menjadikan Bali sebagai lahannya berusaha, itu akan seperti apa nanti Bali di masa Betul. depannya. Betul. Terima kasih untuk Pak Ketut, ini luar biasa pertanyaan Ya. kritisnya. Dan juga untuk Anda yang masih ingin beratensi, mungkin nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan permasalahan perekonomian, kemudian berbicara tentang permasalahan pariwisata dan lain dengan Pak Gede Parma di lain kesempatan, karena waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita closing statement, tadi ada satu hal yang mengganjal begitu ya Pak ya, mungkin bisa menjadi pencerahan untuk semua masyarakat di Kabupaten Buleleng ini terkait dengan sikap kehati-hatian. Dalam tanda kutip hati-hati ini, apakah kita harus membatasi segala bentuk biaya yang keluar dari konsumsi kita, atau hati-hati seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada masyarakat agar menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya preventif kita sebagai masyarakat di Kabupaten Buleleng. Silakan. Iya. Kalau sebagai konsumen, menurut saya cerdas, hati-hati dalam konteks bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Rizka, itu pasti. Ini dari sisi ekonomi lah kita bicara ya, kebutuhan dan keinginan. Tapi bukan berarti juga kita ketika ada uang benar-benar stop, tidak membelanjakannya sama sekali, atau drastis mengurangi pembelanjaan. Itu tidak bagus juga ya. Karena kita kan ada konteks belanja itu memang kebutuhan yang memang real kita butuhkan. Misalnya kebutuhan kesehatan, anggaplah beli makanan, bagaimana untuk ke depan investasi kesehatan ya harus makanan yang sehat contohnya ya, jangan jadi akhirnya berubah makanan yang tanda kutip junk lah istilahnya ya, yang tidak baik lah untuk tubuh segala macam. Itu salah satu contoh. Jadi dalam konteks ini memang kebutuhan keinginan yang sifatnya nilai barang itu kalau dari sisi ekonominya primer sekunder harus terjaga. Nah, cuma tersier ini yang memang perlu hati-hati harus atau perlu diukur juga. Tapi bukan berarti di stop sama sekali. Karena ya contoh tersier kan kalau dulu hukumnya pariwisata itu masuknya di tersier. Tapi sebenarnya sekarang kan sudah agak-agak ke sekunder ininya ya. Nah, itu contoh. Ya memang kalaupun patutnya ada hal-hal yang memang harus dibelanjakan ya silakan, tapi menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Karena apa? Kalau tertahan sekali juga belanja ya atau konsumsi masyarakat, pasti ke pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh. Baik. Nah, itu. Terima kasih Pak Gede atas penjelasannya, dan terakhir mungkin bisa memberikan closing statement kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, kepada pendengar RRI dimanapun berada. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mariska. Jadi kepada seluruh masyarakat sekali lagi ya memang paradigma kehati-hatian ya terus kita jaga ya. Kita harus prudent, tapi satu sisi harus agile juga ya, atau lincah juga istilahnya menyikapi dan juga melihat peluang-peluang yang ada ya. Kita ke depan ini perlu menjadi manusia yang multitasking sebenarnya ya, itu memang terjadi pada apalagi utamanya di disruption era ya, adalah teknologi ini format bagaimananya itu memang belum terlihat jelas. Ini beberapa pengamat sudah melihat ya 5-10 tahun ke depan akan merubah paradigma bagaimana tanda kutip kelakuan manusia-manusia yang ada di dunia ini ya. Nah, ini yang memang kita harus mengisi diri ya, kemampuan soft skill dan hard skill kita ya, kemudian juga kembali untuk menggerakkan ekonomi. Satu sisi hati-hati, tapi satu sisi juga jangan takut belanja karena perputaran uang juga ini memang kita perlukan dalam hal ini. Jadi saving money dan juga termasuk juga bagaimana bisa membuat dana kita atau uang kita produktif ya. Jadi kita tidak semata pada pola konsumtif tapi juga pola produktif. Investasi juga harus hati-hati ya, melihatnya bagaimana investasi yang ke depan bisa memberikan nilai tambah yang maksimal.
Demikian, terima kasih, semangat selalu pokoknya. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement tadi, pendengar, berakhir pula untuk dialog kita pada pagi hari ini dalam dialog Hai Balik Enken bersama dengan Bapak Dr. Iputu Gede Parme, SST Par Empar. Terima kasih Bapak. Yes, terima kasih Mas Kasih. Ya, kami tunggu kedatangannya kembali untuk Siap. berbicara tentang pariwisata kembali Pak ya. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra, mohon undur pamit. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.